Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Kita akan memulai kebaktian matahari terbenam, namun sebelumnya mari kita bersama-sama mensilenkan atau mematikan HP kita supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita akan memulai kebaktian dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Kita awali kebaktian kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, atau kaki Tuhan Yesus, seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Berhentilah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang semua kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang pertama, mulia untuk Tuhan kita Yesus yang sudah bangkit. 128. 128, mulia untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit. Mengalahkan maut selama-lamanya. Malaikat membuka batu kuburnya, melepaskan semua kain pembalutnya. Mulia untuk Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Tuhan bangkit dari kuburnya, dengan kasih-Nya lah hapus takutku. Umat-Nya bangkitlah, berkidung menang, karena bangkitnya kuasa maut-Nya lah. Mulia untuk Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Ku percaya Raja yang hidup, ku memerlukannya untuk menolongku. Sandarkan kasih-Nya, ku kan menanglah, karena Ia menuntun jalan hidupku.
Mulia untuk Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus, putra tunggal-Mu, putra Allah telah menjadi putra manusia. 100% Allah tetapi 100% manusia. Sebagai manusia sejati, ia mewakili kami semua manusia. Sebagai Adam yang terakhir, mentaati seluruh hukum-hukum Taurat dengan sempurna. Sebagai bukti, ia tidak ada dosa sama sekali. Karena Adam yang pertama, nenek moyang semua manusia, sudah jatuh dalam dosa. Dan kami manusia juga sudah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin lagi kami manusia mentaati hukum-hukum-Mu dengan sempurna. Ya Bapa, kami juga berterima kasih. Tuhan Yesus juga rela mati sebagai manusia sejati di atas kayu salib. Kematian yang sangat menyakitkan. Kematian yang penuh dengan penderitaan, bahkan hina. Rela ditanggungnya hanya untuk menerima hukuman dosa untuk kami manusia. Karena kami manusia sudah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena darah Yesus yang sudah menetes di atas bukit Golgota, bukit Tengkorak, bukit Kalvari, dosa-dosa manusia bisa dihapus. Ya Bapa, kami datang saat ini dengan penuh rasa syukur karena anugerah keselamatan dalam Yesus. Dan kami juga mohon belas kasihan-Mu pada hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kami dapat datang sekali lagi memohon Engkau mengampuni dosa kami. Dan kami percaya darah Yesus dapat menghapus semua dosa-dosa kami. Bahkan ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati dikuburkan, karena Dia adalah Allah yang sejati. Ia telah bangkit dari kematian. Engkau membangkitkan Dia dari kematian, dan Dia sendiri membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Bahkan Roh Kudus juga membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Suatu kerjasama yang sempurna Allah Tritunggal untuk memberikan kami manusia hidup yang kekal. Ya Bapa, kami mengucap syukur dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di permukaan bumi pada hari ini memperingati kebaktian, yaitu kebangkitan Yesus yang ke-1992. Kami sangat bersuka cita atas semua ini. Kami serahkan kebaktian ini ya Bapa, kiranya Roh-Mu memimpin setiap acara dalam kebaktian ini untuk memuliakan nama-Mu, nama Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus. Sehingga ya Bapa, Engkau berkenan kepada kami. Kami serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudariku, silakan duduk. Mari kita membuka kitab suci dari Injil yang ketiga, Injil Lukas. Kita akan membaca secara bertanggapan pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan memulai ayat yang pertama, kemudian ditanggapi oleh saudara-saudari semua, demikian seterusnya sampai ayat
yang ke-10 akan kita baca bersama-sama. Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kalau semua sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama. Apakah Fioni sudah mendapatkannya? Ayatnya. Karena kita semua sudah dapat membaca ya, kecuali Devin dan Atan ya. Jadi semua harus membacanya bersama-sama. Lukas 24 ayat yang pertama sampai 12 saya akan memulai pembacaan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri tembanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Sama-sama. Tetapi untuk mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjungkuk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya di dalam lubuk jantungnya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kekal dan sempurna. Terpujilah Tuhan karena firman-Nya dibaca oleh kita dan diberkatilah kita yang telah diberi kesempatan untuk membaca firman-Nya. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan lagi. Pujian 133, karena Dia hidup. Karena Dia hidup, nomor 133. Putralah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan takut, takkan gentar, pun ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Dia hidup. Sebab Dia hidup,
ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Kita mengucap syukur, kita bisa menyanyikan secara bertubi-tubi pujian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Untuk selanjutnya, mari kita menghafal firman Tuhan. Ayat hafalan minggu ini dari Ayub 19 ayat 25. Itu ayat tentang kebangkitan Yesus dinubuatkan di Perjanjian Lama. Kita mulai menghafalnya, akan kita hafal sebanyak 3 kali ya, karena ayat ini pendek. Saya rasa nanti pada kali ketiga kita semua dapat menghafal ayat ini. Ayub itu hidup di zamannya Abraham, kurang lebih begitu ya. Jadi sebelum kitab-kitab yang lain itu ditulis ya, kitab Ayub ini, Ayub sudah hidup. Mari kita menghafalkannya. 3, 2, 1. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Tiga, dua, satu. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Pendek sekali, mari kita mencoba ya secara senyap menghafalnya, dan setelah itu akan dengan bersama-sama bersuara kita menghafal tanpa melihat teks. Alamat ayatnya gampang diingat ya, seperti tahun 1925 ya. Ingat 1925. Dimulai dengan aku tahu, apa yang kita tahu, penebus kita hidup. Kenapa dia hidup? Karena akhirnya ia akan bangkit ya, dari atas tebu ya. Bangkit dari atas tebu. Bersama-sama kita menghafalnya. 3, 2, 1. Ayub pasal 19 ayat 25. Aku tahu, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari atas tebu. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Amin. Selanjutnya kita melihat warta gereja. Warta gereja yang pertama, kita akan mengakhiri ya bulan April di kebaktian matahari terbenam minggu depan. Ya, supaya kita dapat mendoakan yang akan melayani, dan yang melayani dapat mempersiapkan diri, dan bahkan kita mengajak ya, yang tidak pernah datang ke gereja ataupun mereka yang hari ini absen untuk datang kebaktian matahari terbenam minggu depan. Pengumuman yang pertama, yaitu kita terus mengumumkan bahwa Sekolah Kristen Kalvari, baik TK maupun SD Kristen Kalvari, sejak tahun lalu sudah membuka pendaftaran untuk murid baru ya, untuk tahun ajaran 2022-2023.
Jadi doakan supaya banyak murid yang bisa mendaftar dan juga kita informasikan kepada keluarga kita supaya mereka bisa bersekolah di sekolah ini. Yang kedua, kita juga melihat ada pengumuman tentang lowongan guru SD Kristen Kalvari. Syarat-syaratnya adalah seorang wanita ya, karena yang akan diajar itu anak SD ya. Jadi kalau bisa lulusan S1, tetapi yang belum tamat pun ya boleh mendaftar. Pendidikannya itu minimal sudah kuliah pada tahun ketiga. Diutamakan dapat berbahasa Mandarin, kalau bisa berpengalaman mengajar ya. Kalau di sini kemungkinan ya mengajar TK atau mengajar les ya, bisa kita informasikan ya kepada orang Kristen ya. Ingat ya, lowongannya untuk orang Kristen. Yang tidak Kristen tidak bisa mendaftar karena di sekolah Kristen. Ingat baik-baik ya. Jangan nanti yang melamar bukan orang Kristen. Ya kan? Nanti yang diajar juga bukan ajaran Kristen karena ini sekolah Kristen ya. Oke. Selanjutnya karena tidak ada yang pertama kali datang, kita akan ya terus berdoa supaya Tuhan mengirim banyak ya anak-anaknya mau berkebaktian di pos PI ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Yang akan bertugas mengumpulkan persembahan adalah Saudara Andi Wijaya. Kita iringi dengan pujian, masih dengan pujian kebangkitan Yesus 132. Kristus bangkit. 132. Kristus bangkit. Tuhanku Yesus menanti saatnya, Yesus Tuhan. Dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umat-Nya. Ia bangkit, Ia bangkit, haleluya, Ia bangkit. Laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka, Yesus Tuhan. Dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umat-Nya. Ia bangkit, Ia bangkit, haleluya, Ia bangkit. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus kalahkan kuasa maut, Yesus Tuhan. Dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap yang hidup bersama semua umat-Nya. Ia bangkit, Ia bangkit, haleluya, Ia bangkit. Ayat 1 kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Ayat 1. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya, Yesus Tuhan. Dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umat-Nya. Ia bangkit, Ia bangkit, haleluya, Ia bangkit. Kita berdoa. Sebelum berdoa, doksologi. Puji
berkat. Puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah pencipta kami. Kami memuji Engkau karena Engkau menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kami, bahkan sudah bangkit dari kematian. Kami memuji Engkau karena Engkau memberikan semua berkat ke dalam kehidupan kami. Baik berkat hidup yang kekal, berkat-berkat rohani, dan juga setiap keperluan kami, Engkau yang menyediakan untuk kami, karena Engkau adalah Bapa kami yang di sorga. Ya Bapa, pada pertengahan kebaktian ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan umum, persembahan khusus, persembahan perpuluhan kepada Engkau. Semua ini adalah tanda kami berterima kasih kepada Engkau yang telah memberikan kami berkat-berkat, bukan hanya rohani, tetapi juga jasmani. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau berkenan menerima persembahan ini dan Engkau memberkatinya seperti persembahan dari seorang anak kecil. 5 roti, 2 ikan digandakan oleh Tuhan Yesus dapat mengenyangkan 5.000 kepala keluarga. Kami juga berdoa agar uang ini secara manusia jumlahnya tidak seberapa. Kami mohon Engkau memberkati memakainya untuk pelayanan di gereja-gerejamu, bahkan untuk pengabaran Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar gereja ini, agar orang yang belum percaya Yesus bisa percaya Yesus, dan bahkan gereja-gereja Tuhan Yesus dapat didirikan di berbagai tempat di Kalimantan Barat dan Indonesia. Ya Bapa, kami juga berdoa, memohon kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan, baik itu sebagai hasil kerja dari anak-anak-Mu yang Kau sertai, maupun pemberian orang tua mereka. Kiranya orang tua mereka yang memberikan uang ini, yang belum percaya Yesus, bisa percaya Yesus. Yang paling penting ya Bapa, Roh Kudus memberikan kami tuntunan, agar setiap hari kami mau mempersembahkan kehidupan kami sebagai korban hidup, yang selalu hidup sesuai dengan firman-Mu, dan mau melayani Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu dapat dengan tenang dan tertib menuju ke kelas sekolah minggu di lantai dasar. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini akan menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Zakaria. Judul khotbah yang akan kita renungkan bersama-sama, sudahkah Yesus hidup di dalam kita? Waktu dan tepat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga mengucapkan selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang tadi kita sudah baca, namun saya akan membacakan pasal 23 ayat 55 sampai 56. Lukas pasal 23, 55 sampai 56. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus datang dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita meminta hikmat Tuhan untuk memimpin kita dalam renungan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mati untuk kami dan telah bangkit juga untuk kami, sehingga memberikan harapan yang paling besar untuk umat manusia. Kami bersyukur Bapa saat kami memperingati
hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kami bisa dihadapkan oleh firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami semua memperoleh hikmat untuk bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan membagikan sebuah tema yang tadi sudah dibacakan, yaitu sudahkah Yesus hidup di dalam kita? Ketika kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita pasti akan membicarakan tentang doktrin kebangkitan. Doktrin kebangkitan adalah doktrin yang paling penting, salah satu doktrin yang paling penting untuk umat manusia, terutama untuk kita semua orang percaya. Kenapa? Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 15, 16 sampai 19, saya akan bacakan untuk kita. Namun jika saudara-saudari bisa membukanya, 1 Korintus 15, 16, 19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah juga binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Argumen dari Rasul Paulus sederhana. Kita kan percaya Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya Dia sudah mati untuk kita dan Dia sudah bangkit pada hari ketiga. Dan Dia naik ke surga dan Dia berjanji Dia akan memberikan kebangkitan tubuh kepada setiap yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Rasul Paulus bilang, jika ternyata ada yang mengatakan doktrin kebangkitan itu tidak ada, maka pertama, Kristus enggak dibangkitkan. Kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Semua yang kita percaya dari kecil tentang kekristenan, kosong. Bahkan kita dikatakan hidup kita masih dalam dosa. Kenapa? Karena dosa kita tidak ada yang menebusnya. Dan dikatakan lagi oleh Rasul Paulus, jika kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, yang kalau misalnya kebangkitan ini bohong ya, misalnya bohong, kita orang paling malang di dunia ini. Kenapa? Kita menaruh pengharapan pada sesuatu yang sia-sia. Tapi jelas Rasul Paulus mengatakan jika ini dalam konteks itu tidak benar. Yang benar adalah doktrin kebangkitan adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Makanya doktrin ini sebenarnya adalah bagaimana iman kita jadi nyata dan harapan kita jadi ada. Tanpa doktrin ini, pandangan kita akan hidup kita, pandangan kita akan masa depan kita, pandangan kita akan kematian akan berbeda. Makanya saat kita mempelajari doktrin ini, kita akan semakin diperkaya, bahkan akan menguatkan iman kita. Nah, kalau kita belajar, kita akan membahas hari ini kisah para wanita mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Mungkin ini kisah yang biasa sekali. Setiap kebangkitan selalu ini yang dikisahkan. Ya kan? Mungkin sebagian dari kita sudah berpuluh-puluh kali mendengarkan kisah ini. Namun hari ini saya akan mencoba memperlihatkan dari sudut pandang yang berbeda tentang para wanita ini. Bagaimana kita akan melihat sisi manusiawi dari para wanita ini. Karena dalam seketika kita akan melihat justru kegagalan mereka loh. Kita justru akan melihat bagaimana lemahnya iman mereka loh. Kenapa? Karena mereka sedang dan telah menghadapi situasi yang menggemparkan hidup mereka loh. Sederhana seperti ini. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus guru mereka. Tuhan Yesus ada orang yang mereka harapkan. Tuhan Yesus ada orang yang menjadi panutan mereka. Tuhan Yesus adalah seseorang yang mereka harap bisa menyelamatkan mereka. Mereka percaya dengan Tuhan Yesus.
Tapi Tuhan Yesus malah mati di kayu salib. Orang yang ditaruh harapan besar-besar oleh mereka mati. Harapan mereka hancur, berantakan. Dan mereka akan menunjukkan sisi manusiawi mereka. Bagaimana ketika harapan kita, ketika kita dalam problema, masalah besar, sehingga kita tidak punya harapan. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi kepada Tuhan. Ketika kita tidak bisa lagi berdoa, ketika kita hanya berpikir secara logika, seperti inilah mereka. Dan saya sengaja mengambil dari kitab Lukas. Bagian Lukas, walaupun nanti kita akan membahas dari beberapa Injil lain, karena Lukas menceritakan Tuhan Yesus dari sudut pandang manusia, kan? Dan di sini ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, kitab Lukas juga menampilkan banyak sisi manusiawi loh. Dari murid-muridnya, dari Tuhan Yesus sendiri, dan dari keadaan-keadaan yang ada. Jadi akan sangat menarik saat kita mempelajari kitab Lukas. Nah, kalau kita lihat kegemparan yang terjadi kepada hidup mereka, membuat iman mereka jatuh. Dalam waktu itu aja ya, karena nanti setelah Tuhan akan memulihkan, memberitahu lagi, mereka akan kembali naik lagi imannya. Tapi ada satu masa di mana iman kita akan jatuh. Nah, seperti para wanita ini. Dan kita akan lihat dari sudut pandang ini, para wanita ini mempunyai 3 masalah yang nanti diselesaikan. Masalah ini yang ternyata kadang-kadang ada di dalam hidup kita loh. Saat melihat kebangkitan, bahkan saat melihat masalah di dalam hidup kita. Oke ya. Yang pertama, mereka terikat dengan logika. Pertama, mereka terikat logika. Logika akan apa? Logika akan kebangkitan. Nah, kita melihat ayat pertama. Tetapi pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur dan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kitab Markus 16 ayat 1 katakan, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Rempah-rempah dan minyak, di sini dikata minyak mur ya, di ayat 56 ya, adalah sesuatu yang mahal loh saat itu. Jadi mereka harus membelinya, mempersiapkan untuk apa? Untuk bawa ke kubur Tuhan Yesus. Dan dijelaskan juga, mereka melihat kubur Yesus, mereka udah tahu Tuhan Yesus dikubur di sana, dan batunya sudah digulingkan. Mereka sudah menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, membelinya bahkan, dikatakan membelinya. Nah, hari Sabat mereka tidak datang ke sana. Nah, hari Minggu pada hari pertama mereka pergi ke sana. Dan Injil Markus katakan sambil berbincang-bincang, mereka berbincang-bincang pertanyaan yang mungkin dari mereka sendiri bingung. Siapa yang nanti membukakan batu dari kubur itu ya? Mereka saling bertanya, siapa? Mereka kebingungan. Nah, ini ada situasi yang terjadi saat itu. Coba kita pikirkan. Situasi ini, dari situasi ini apa yang sebenarnya kita bisa pelajari? Kegagalan apa yang mereka yang mereka tunjukkan kepada kita saat iman mereka hancur? Kegagalan apa? Seperti yang saya bilang, mereka terikat logika. Dari mana? Jawabannya ada gini. Mereka saat itu tidak percaya mujizat kebangkitan. Hah? Bagaimana bisa mereka tidak percaya mujizat kebangkitan? Kita tahu orang Yahudi percaya tentang kebangkitan. Tapi saat itu, pada masa itu, mereka tidak percaya lagi dengan mujizat kebangkitan. Dari mana saya bisa mendapatkan kesimpulan itu? Dari mereka datang membeli rempah-rempah, mereka membeli minyak, mereka datang untuk apa? Untuk memberikan penghormatan paling tinggi yang bisa dilakukan manusia, orang hidup, kepada orang mati. Dan mereka sampai memusingkan nanti gimana membalikan batu besar itu.
Disitulah kita tahu dan bisa simpulkan mereka saat itu tidak percaya mujizat kebangkitan. Karena sederhananya gini ya, kalau mereka percaya mujizat kebangkitan, mereka nggak perlu beli minyak, mereka nggak perlu beli rempah-rempah, mereka nggak perlu datang ke kubur. Iya kan? Karena kalau mereka percaya Tuhan Yesus akan bangkit hari ketiga, untuk apa mereka beli minyak? Untuk apa mereka beli rempah-rempah? Saat itu mereka pasrah dan menerima keadaan bahwa Tuhan Yesus mati. Tapi mereka lupa. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu hari ketiga loh. Kenapa mereka tidak terfikir dengan mujizat kebangkitan? Karena ketika iman mereka, harapan mereka pupus, mereka memakai logika mereka. Ketika kita memakai logika kita, melihat kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan seperti orang dunia ini. Orang dunia ini tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita belajar waktu di Kisah Para Rasul pasal 17, Rasul Paulus sedang menginjili dan dibawa menghadap sidang Areopagus. Nah, di sini menarik ya. Orang Athena dan orang-orang asing di situ semua berkerumun untuk mendengarkan Rasul Paulus. Kenapa? Karena bagi orang Athena dan orang-orang asing, pengajaran Paulus itu sangat menarik. Karena dikatakan di ayat 21 kalau kita lihat pasal 17. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk sesuatu selain mengatakan atau mendengarkan sesuatu yang baru. Jadi mereka sangat tertarik dengan kisah Tuhan Yesus. Sangat tertarik. Tapi ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka mereka mengejek. Yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara akan hal itu. Orang Yunani, orang-orang asing, seperti orang dunia ini, melihat kebangkitan, mujizat kebangkitan, omong kosong. Mereka tidak percaya. Dan ini berimbas kepada apa? Berimbas seperti para wanita ini sesaat itu, karena mereka menggunakan logika, mereka tidak percaya mujizat ini, mereka menjadikan Tuhan Yesus seperti tokoh agama yang lain loh. Kita tahu ya, tokoh agama, ya kebanyakan tokoh agama, pertama dikatakan tokoh agama biasanya baik, ya kan? Biasanya dia mengajar dan ajarannya baik. Tapi tokoh agama akan diakhiri dengan kematian mereka. Dan dengan ini, ketika mereka memakai logika mereka, para wanita ini menjadikan Tuhan Yesus seakan-akan tokoh agama yang lainnya. Oh, dia guru yang baik, pengajarannya bagus. Seperti itu aja. Kenapa? Karena Yesus mati. Jadi mereka terjebak dengan logika mereka. Dan kita tahu dunia ini tidak ada yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Agama lain berusaha menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa menyangkal kelahiran Tuhan Yesus. Karena ada dalam sejarah dunia. Tapi mereka mencoba mencari cara memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus tidak benar-benar disalibkan. Ada seperti prajurit Roma yang disuruh dibayar untuk kasih tahu berita hoaks palsu bahwa mayatnya dicuri. Macam-macam. Kenapa? Karena tidak pas dengan logika. Karena sesuatu yang ajaib, mujizat ya, mujizat hanya bisa dilakukan oleh Allah. Makanya sesuatu yang ajaib ini kadang-kadang nggak bisa kita lihat dengan logika. Tapi wanita ini terikat sama logika mereka. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi falling down. Mereka bersedih sekali. Mereka sedih sekali kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan ketika kita lihat logika, imbasnya apa? Ketika kita dalam masalah besar, kita punya masalah. Setiap orang punya masalah ya. Setiap kita menghadapi masalah, kita akan melupakan Tuhan. Kalau kita pakai logika. Kita selalu pikir,
aduh gimana masalah ini saya tidak bisa selesai. Dan kita lupa bahwa Tuhan bisa melakukan segalanya yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kita lupa. Kenapa? Karena kita mikir. Ada masalah, kita mikir gimana jalan keluarnya. Ini yang membuat kita seperti para wanita itu saat itu. Dan ini juga ketika menggunakan logika, kita tidak percaya bahwa orang yang mati bisa dibangkitkan. Dan ini juga akan berimbas dengan hidup kita loh. Saat kita menyingkapi orang yang mati. Seperti 1 Tesalonika 4 katakan, banyak orang, 5 mengatakan banyak yang berduka. Tapi kita tidak boleh berduka seperti orang tidak percaya. Nah, kenapa mereka bisa terjebak dan terikat logika itu? Alasannya satu, kalau kita melihat ya, kenapa saya bilang mereka mempunyai kesalahan ini? Karena para malaikat, kalau kita lihat di ayat 5, dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat ini seperti menegur mereka. Kamu sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kenapa kamu mau mencari di kubur? Itu pertanyaannya. Dan malaikat meneruskan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Putra Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Nah, di sini kita belajar bahwa kedua, alasan kenapa mereka memakai logika mereka, karena mereka lupa akan firman Tuhan. Ini alasannya. Makanya malaikat tahu loh, Tuhan tahu melalui malaikat menegur mereka, ingatlah, kamu sudah lupa nih. Kenapa kamu bisa down? Kenapa kamu bisa takut? Kenapa kamu bisa ragu? Karena kamu sudah melupakan janji Tuhan. Itu masalahnya. Makanya logika yang dipakai, bukan firman Tuhan. Makanya dikatakan, ingatlah. Mereka lupa. Lupa tujuan Tuhan Yesus ke dunia. Mereka lupa misi Tuhan Yesus untuk ada bersama mereka. Untuk apa? Di sini katakan Putra Manusia harus, bukan hanya Putra Manusia mati, tapi harus. Kenapa? Karena Putra Manusia harus jadi korban. Karena Putra Manusia harus mengalahkan kematian. Mengalahkan maut, musuh utama manusia. Maka dia harus mati. Dan itu yang dilupakan oleh para wanita ini. Maka dikatakan ingatlah. Kita ada orang yang suka lupa. Sebenarnya saat kita melupakan firman Tuhan, kita seperti orang yang sedang melupakan janji. Janji orang kepada kita. Misal gini ya, misal ada seorang yang kaya raya dan berkuasa, berjanji sama kita. Kamu ya, karena sudah bantu saya misalnya, kita menolong dia. Kamu, kalau ada apa-apa, datang ke saya. Masalah uang, masalah apa, datang kepada saya. Saya akan tolong kamu. Kapanpun kamu datang. Selama saya masih hidup, kamu boleh datang kepada saya. Dia kasih janji. Dan orang ini bisa dipercaya. Nah, oke. Dan bertahun-tahun berlalu. Kita dapat masalah besar. Bisa kita kesulitan ekonomi. Kita coba cari pinjaman sini, cari pinjaman sana. Nggak dapat. Kita lupa janji kita. Janji orang itu sama kita. Bukankah kita jadi orang yang malang kan? Kalau dari perspektif cerita ini, kita jadi seperti orang bodoh. Ada orang yang bisa nolong kita, tapi kita lupakan. Karena dia pernah janji sebenarnya sama kita, kalau kita datang pasti ditolong. Tapi kita lupakan. Inilah seperti kita melupakan janji Tuhan loh. Kalau kita lupa sama firman Tuhan, hidup kita akan semakin sulit. Karena segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab adalah jawaban dari segala masalah yang ada di hidup kita. Dia janji akan berserta kita. Dia janji akan menjawab doa kita. Dia berjanji akan menyelamatkan kita. Dia berjanji akan di sisi kita selalu. Ketika semua orang gak mengerti kita, dia janji akan mengerti kita. Semua janji itu ada di sini.
Tapi ketika kita dalam masalah, kita mikir dan mikir. Kita lupakan janji Tuhan. Tahu gak alasan kenapa kita bisa lupa janji Tuhan? Alasannya karena kita tidak pernah membaca janji Tuhan itu. Karena tiap hari aja kita nggak pernah buka. Nggak pernah baca. Bagaimana kita bisa tahu janji Tuhan? Bagaimana kita bisa ingat janji Tuhan? Makanya baca Alkitab itu tidak pernah berhenti ya. Ada yang bilang, oh saya 1 tahun baca habis. Tahun depan baca lagi habis. Tahun depan baca lagi habis. Atau ada yang program 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Bagaimanapun juga baca. Di sini ada janji Tuhan. Dan di janji-janji Tuhan ini kita bisa klaim loh. Karena janji kan? Kalau Tuhan janji, Tuhan tidak pernah tidak tepati. Kita bisa klaim melalui doa. Itu cara mengklaim janji Tuhan loh. Kita doa sama Dia. Kita butuh pertolongan, kita berdoa sama Tuhan. Dia akan tolong kita. Karena Dia sudah janji, Dia pasti tolong kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan dan tidak percaya pada pengertian kita sendiri, Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita. Karena Dia sudah janji. Dan ini masalah mereka. Mereka lupa janji Tuhan. Kalau mereka ingat janji Tuhan, mereka tidak akan terjebak masalah ini. Makanya di ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus. Tapi di antara dua ini, ada satu hal lagi yang menjadi masalah mereka. Kegagalan iman mereka. Ketiga, tadi pertama adalah bagaimana mereka terikat oleh logika. Kedua, mereka terlupakan janji Allah. Ketiga, mereka terjebak nostalgia. Semua tahu apa itu nostalgia? Tahu ya? Nostalgia adalah sebuah kenangan yang manis. Kenangan yang manis yang ada di dalam hidup. Biasa kalau kita bilang soal nostalgia, kita akan misalnya mengenang melalui lagu, kita akan mengenang melalui makanan atau tempat-tempat tertentu, itu namanya nostalgia. Nah, kenapa saya bilang mereka ini terjebak nostalgia? Apa hubungannya? Nah, gini ya, sederhananya gini. Ingat, para wanita ini ngapain ke kubur Tuhan Yesus? Sebelum diberitahukan malaikat bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka ngapain sih ke kubur Tuhan Yesus? Ngapain? Mereka datang untuk memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Ngapain lagi? Kira-kira kalau kita nih ke kuburan orang mati, kita ngapain? Kita nggak sembahyang kubur kan? Kita bawa bunga. Taruh di kuburannya. Terus apa yang biasa kita lakukan? Kita akan berbicara dan mengenang dia. Oh, waktu dia hidup, dia telah melakukan ini bersama saya. Waktu dia hidup, dia telah ngajarin saya ini. Waktu dia hidup seperti ini, seperti itu kan? Kalau ke kuburan seperti itu kan kita kan? Atau kita kadang-kadang kita nangis sampai nangis. Terharu karena mengingat dia sudah tidak ada lagi. Seperti itulah wanita itu sedang lakukan. Karena di pikiran mereka, Tuhan Yesus sudah mati. Jadi mereka datang untuk mengenang Tuhan Yesus. Memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus. Apakah salah? Tidak salah. Tapi tidak cukup. Kalau kita ke kuburan seperti yang saya bilang, kita biasa ketika kita mengenang mereka, kita tidak berbicara kan dengan mereka? Berbicara gak? Kadang-kadang orang yang sangat emosional ngomong sama nisan kan? Sama batu ngomong kan? Tapi biasa kita tidak serius. Karena kita bukan orang tidak percaya yang kasih makanan, bawakan makanan, sembahyang kubur. Tidak. Kita percaya yang sudah percaya Tuhan Yesus di surga. Jadi kita datang hanya untuk mengenang mereka. Memberi penghormatan kepada mereka. Ya kan? Dan kita
tidak berinteraksi dengan mereka. Betul kan? Poinnya adalah kita tidak berinteraksi dengan mereka. Karena para wanita ini tujuannya untuk mengenang, ini yang jadi kesalahan. Karena itu tidak cukup. Karena mereka langsung dikasih tahu sama malaikat, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi kalau ada seseorang sudah bangkit, apakah kita hanya mengenangnya? Enggak kan? Kita harus berinteraksi sama dia. Dan inilah kesalahan banyak orang percaya. Tiap ada Jumat Agung, tiap ada kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengenang, oh Tuhan Yesus begitu baik di dalam hidup saya. Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Tuhan Yesus begini, begitu, begini. Tapi itu hanya sebatas kenangan kita. Itu salah. Kenapa? Karena banyak orang Kristen hanya tahu, oh ya ini cerita ini, cerita itu, cerita ini. Tapi tidak pernah berinteraksi sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah hidup. Kalau kita tahu Tuhan Yesus sudah hidup, kalau kita tidak pernah ngomong sama Tuhan, itu sama aja kasih tahu bahwa kita biarkan Tuhan Yesus tetap mati dalam kenangan kita aja. Itu salah. Dan ini yang terjadi kepada banyak orang percaya. Kita hanya mengenang. Kita mengenang ajaran Tuhan Yesus. Kita mengenang apa yang dia lakukan di dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa kita akan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup. Bukan hanya dalam kenangan. Makanya ada orang datang ke gereja hanya misalnya 3 tahun sekali. Jumat Agung, kebaktian Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Natal. Nah, 3 kali. Untuknya tujuannya apa? Mengenang. Dan itu salah. Gimana kita yang tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menjadi seorang yang sudah mati, tapi dia sudah hidup. Kalau kita mengenang saja, kita jadikan Tuhan Yesus seperti tokoh agama lain loh. Persis, agama kita nggak ada bedanya dengan yang lain. Tapi yang kita tahu, Tuhan Yesus telah bangkit. Dan ini yang menjadikan kita berbeda. Kalau kita tahu Tuhan Yesus hidup, apakah kita tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan Yesus? Itu yang jadi renungan kita malam hari ini. Di buletin gereja, saya ada di baliknya ada sebuah lagu. Nanti kita akan nyanyikan di lagu itu di bahasa Indonesia 134. Nah, ini saya ambil bait pertama dan kenapa? Karena saya suka, karena terjemahannya lebih baik dari bahasa Inggrisnya dibanding yang bahasa Indonesianya, lebih lengkap. Nah, di sini katakan saya tidak akan baca bahasa Inggrisnya, tapi saya akan baca bahasa Indonesianya. Aku melayani juru selamat yang bangkit, dia ada di dalam dunia sekarang. Aku tahu bahwa dia hidup, apapun yang orang-orang mungkin katakan. Ada yang bilang Tuhan Yesus mayatnya dicuri, ada yang Tuhan Yesus digantikan, Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Tapi kita tahu dia bangkit. Aku melihat tangannya yang berrahmat, aku mendengar suaranya yang memberi semangat atau menghibur. Dan ketika aku membutuhkannya, dia selalu dekat. Apa bedanya tokoh agama yang sudah mati dengan Kristus yang sudah bangkit? Dia selalu dekat kita. Dia hidup, Yesus hidup saat ini. Lihat ya, kalau Tuhan Yesus hidup, maka dia berjalan bersama kita dan berbicara dengan kita sepanjang jalan hidup kita. Dia hidup. Keselamatan harus diberitahukan, diimpartasikan. Kau bertanya, bagaimana aku tahu dia hidup? Bagaimana? Di sini katakan, dia hidup di dalam hati saya. Dia hidup di dalam hidup saya. Saat kamu lihat hidup saya, kamu tahu Kristus hidup. Itu yang harus kita renungkan. Apakah melalui hidup kita, orang lain bisa lihat, oh Kristus hidup.
Itu dengan bagaimana cara kita melihat hidup kita. Bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Kita tahu Tuhan Yesus hidup. Ketika kita ada masalah, kita tahu. Karena Tuhan Yesus hidup, Dia pasti tolong saya. Itulah makna dan pelajaran kita. Jadi hari ini kita belajar 3 hal kegagalan para wanita ini. Kelemahan iman. Dan setelah ini, mereka setelah diberitahukan, iman mereka langsung merosot naik. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan ternyata bukan harapan palsu. Harapan sebenarnya semakin diperkuat. Dan kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada banyak orang? Supaya harapan mereka di dalam Yesus menjadi kuat lagi. Karena banyak yang jatuh loh. Seperti Petrus. Petrus kembali jadi nelayan loh. Kenapa? Karena runtuh iman dia. Makanya saat kita pelajari ini, jangan sampai seperti para wanita ini di masa ini. Mereka terikat logika mereka. Kenapa? Karena mereka lupa akan firman Tuhan. Dan itu menyebabkan mereka menjadikan Tuhan Yesus hanya kenangan. Terjebak nostalgia akan Yesus. Jangan seperti itu. Kita harus justru berjalan bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia telah hidup. Dia hidup dan hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menegur kami jika selama ini kami tidak sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan di antara kami menggunakan logika kami untuk memikirkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Dan kadang-kadang kami juga jatuh ke dalam masalah, jatuh ke dalam pencobaan, karena kami lupa akan firman-Mu. Kiranya tolong kami semakin giat untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan tolong kami juga jangan menjadikan Tuhan Yesus hanya kenangan indah untuk hidup kami. Bagaimana apa yang telah Dia lakukan. Tapi kami mau menjadikan Tuhan Yesus hidup di dalam kami, sehingga kami bisa berjalan bersamanya untuk mengarungi setiap jalan hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk mengakhiri, kita akan menyanyikan lagu 134. Nah, di sini 134 ini lagu dalam bahasa terjemahan dari lagu Philips. Nah, jadi saya mengharapkan ayat ketiga. Setelah ayat ketiga, ayat keempatnya kita akan nyanyi dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita menyanyikan ini 4 bait, 3 bait dalam bahasa Indonesia, dan 1 bait dalam bahasa Inggris ini. Setelah itu nanti hambanya akan menutup kita dalam doa penutup. Kulayani Tuhanku, kini ku tahu ya tetap hidup selama-lamanya. Suaranya ku dengar, tiap ku memerlukannya, Dia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah benar Kristus hidup. Mari kita bangkit berdiri. Di mana ku berada,
ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus memasukkan. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya untuk Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus. Kita nyanyikan yang ini. I serve a risen Savior, He is the Word today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Kita tetap berdiri, mari kita kembali bersatu dalam doa menutup. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada penghujung kebaktian matahari terbenam, kembali kami mau datang mengucap terima kasih karena Engkau telah memberikan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh Kristus, untuk memimpin kami dalam kebaktian matahari terbenam, sehingga kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sekarang kami akan selesai dalam pertemuan ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Dan kami bersyukur dan bersukacita karena Kristus senantiasa hidup. Bukan hanya di sorga, tapi juga dalam lubuk jantung kami. Bahkan Ia selalu menyertai kami untuk memimpin kami, agar kami dapat hidup seperti Kristus untuk menjalankan tugas-tugas yang Bapa telah berikan kepada Dia. Dan Kristus juga memberikan tugas kepada kami. Hanya dengan penyertaan-Nya saja kami bisa melakukan tugas ini dengan baik. Kami yang bertugas sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja dan pelayan-Mu, kami terus mengerti bahwa Kristus senantiasa membantu kami sebagai imam besar agung yang sudah mengalami begitu banyak pencobaan dari segala arah, tetapi Ia tidak berdosa walaupun Ia mengalirkan darah mati di atas kayu salib.
Dan kami mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus telah menyelesaikan problem yang paling besar dari manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh seorang manusia pun selain oleh Engkau melalui Tuhan Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia. Kiranya ya Bapa, Engkau mengutus kami pulang ke rumah kami masing-masing, ke tempat kerja kami, ke tempat pelayanan kami, agar setiap hal yang kami lakukan adalah untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia yang sudah mati untuk dosa manusia dan sudah bangkit dari kematian, naik ke sorga, duduk sebelah Engkau, dan akan datang kembali menjadi Raja segala raja dan Tuan segala tuan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjadi murid dan saksi Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Pujian kita yang terakhir, Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyertaimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia,